Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini Jumat tanggal 19 Juli 2024 akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini, yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Nur Hadi MHI, sedangkan sebagai Bilal Bapak Ahmad Hudan. Untuk Jumat yang mendatang tanggal 26 Juli 2024, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Imam Subakat, Bilal Bapak Khairul Huda, Mu'awin Bapak Afifuddin, dan sebagai protokol Bapak Ali Ikhwan. Pemberitahuan selanjutnya datangnya dari Pasaban Agung Majelis Selawat dan Dakwah, mengharap dengan hormat kehadiran para jamaah sekalian besok pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 19 WIB atau pada sholat Isya yang bertempat di Kampung Gunung Anyar RW 04 Jalan Gunung Anyar Baru 3 Surabaya, dengan acara yang pertama Majelis Sholawat dan Dakwah dilanjutkan dengan ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Toha Abrori dari Bojonegoro. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak terima kasih. Pemberitahuan selanjutnya untuk laporan hasil kotak infak pada Jumat yang lalu sebesar Rp203.280.000. Laporan hasil parkir remaja masjid sebesar Rp75.000 dan dari kaleng ibu-ibu sebesar Rp1.000.000. Sedekah nasi bungkus dan minuman yang pertama dari DPG Al Barokah, yang kedua dari hamba Allah. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan sumbangan dari hamba Allah RT 8 RW 02 sebesar Rp1.000.000. Mohon doa Fatihah batal haji untuk almarhum Bapak Ali Miskan dan untuk semua ahli kubur. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga almarhum mendapatkan rahmat, nikmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya syaulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله. ويا النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يأتي فقد هوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله خالق الأرض والسماوات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم اتقوا الله اتقوا الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وهما أصدق القائلين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi zahiran wa batinan, mengikuti berbagai perintah-perintah Allah baik secara zahir maupun secara batin, dan juga menjauhi berbagai larangan-larangan Allah baik secara zahir maupun secara batin. Karena hanya dengan takwa Allah sajalah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dengan takwa Allah sajalah segala permasalahan yang ada dalam hidup kita Allah akan memberikan solusinya. Semoga kita semuanya dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa dan akhir hayat kita adalah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya 4 doa perlindungan. Beliau Rasulullah mengajarkan kita agar berlindung dari 4 hal. Doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la tusma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 4 hal tersebut inilah yang menjadi kekhawatiran Rasulullah apabila terjangkit kepada umatnya. 4 hal ini akan kita bahas secara ringkas. Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadirnya, beliau mensyarahi hadis ini dengan ungkapan ay la ya'malu bih. Maksudnya dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak melakukan ilmunya. Ia pernah belajar tata cara wudhu, tata cara sholat, bahkan mengajarkannya kepada orang lain, tetapi ia jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan terkadang ada yang enggan melaksanakannya. Terkadang ada orang yang sudah belajar tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan faham dengan ayat wa bil walidaini ihsanan, tetapi seringkali ia menyakiti hati kedua orang tuanya. Ia juga seringkali mendengar hadis tentang ikramul jar, memuliakan tetangganya, tetapi seringkali ia mengumpat tetangganya, ngerasani tetangganya, membuka aib tetangganya. Inilah yang disebut dengan ilmu la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Dia belajar tetapi tidak mengamalkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam sebuah riwayat
bahwa suatu saat di akhirat kelak ada salah seorang murid atau seorang santri yang mencari gurunya di surga tetapi tidak menemukannya. Kemudian dia bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, di manakah guruku?" Kemudian malaikat menunjukkannya bahwa gurunya berada di neraka. Kemudian ia meminta kepada malaikat agar dipertemukan dengan gurunya. Dan kemudian sang murid ini bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, aku bisa masuk surganya Allah ini berkah ilmumu. Tetapi kenapa engkau bisa masuk ke dalam nerakanya Allah?" Sang guru pun menjawab, "Wahai muridku, engkau bisa masuk ke dalam surganya Allah karena ilmu yang kau amalkan, karena ilmu yang kau pelajari kemudian engkau amalkan, kemudian engkau kerjakan. Tetapi aku mengajarkan ilmu, tidak pernah sedikit pun aku mengamalkan ilmu tersebut." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hal yang kedua adalah wa min qalbil la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Di dalam kitab Aunul Ma'bud disebutkan sebuah keterangan yang dimaksud dengan qalbul la yakhsha ini adalah ay qalbul qasi la yanqadu lit ta'ah, yaitu hati yang sangat-sangat keras sekali sehingga tidak menunjukkan, sehingga tidak menggairahkan dia untuk melakukan ketaatan. Hati yang demikian ini adalah hati-hati yang keras, hati yang terjangkit dengan berbagai penyakit hati, baik itu hasud, riya, takabur, ujub dan lain sebagainya. Dan sebagai obatnya adalah dengan memperbanyak zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hal yang ketiga adalah wa min nafsil la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Di dalam kitab Aunul Ma'bud juga disebutkan keterangannya, yaitu la taqna bima atahallah, yaitu orang yang tidak pernah qanaah, tidak menerima dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Orang yang demikian ini di dalam hatinya selalu terdapat penyakit tamak. Penyakit tamak ini adalah penyakit yang sangat merusak sekali. Karena apa? Karena ia akan melakukan segala cara agar tercapai tujuannya. Tidak peduli itu perkara yang halal maupun perkara yang haram, asalkan tujuannya bisa tercapai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hal yang keempat adalah wa min du'a'il la tusma', dari doa yang tidak didengarkan. Maksudnya doa yang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa doa tidak diijabahi oleh Allah? Dikarenakan hatinya, bisa jadi di dalam hatinya masih terdapat berbagai penyakit-penyakit hati sehingga dia berdoa tidak khusyuk, atau bisa jadi dalam jiwanya terdapat sifat tamak, atau juga dia seringkali memakan makanan-makanan yang syubhat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar kita bisa terhindar dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak pernah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Bariqatul Mahmudiyah disebutkan bahwasanya kita harus menjalankan ilmu yang telah kita peroleh. Maka jadikanlah Jumatan ini bukan hanya sekedar ibadah saja, tetapi jadikanlah sebagai majelis ilmu. Ketika kita mendengarkan hadis atau maqalah para ulama, maka bersegeralah untuk melakukan atau mengamalkan apa yang telah kita dengar ini, agar kita bisa atau mempunyai ilmu yang bermanfaat.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat pada kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi kita, penyemangat kita di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa dan akhir hayat kita adalah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. فإن خير الكلام كلام الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد غر محجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.